Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Atifa dengan NPM 2212011169. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang opini judicial review. Analisis mengenai perubahan yang dibawa oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru di Indonesia, yang akan berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2026. Pada KUHP ini menunjukkan sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan, termasuk kritik terhadap potensi kriminalisasi berlebihan dan hukuman yang tidak proporsional. Perubahan dalam KUHP baru ini bertujuan untuk yang pertama itu modernisasi hukum. KUHP baru bertujuan untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial. Dengan 624 pasal, KUHP ini diharapkan lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada penerapan asas restoratif. Salah satu misi utama KUHP baru adalah mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif. Hal ini berarti bahwa hukum tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Yang selanjutnya itu dalam perubahan dalam kriminalisasi. Terdapat kekhawatiran bahwa beberapa pasal dalam KUHP yang baru ini dapat menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi. Selanjutnya itu kritik terhadap kriminalisasi berlebihan. Itu maksudnya ada hukuman yang tidak proporsional, diantaranya itu adalah ada kekhawatiran bahwa sanksi yang diatur dalam KUHP baru tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan, sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan. Misalnya, hukuman berat untuk pelanggaran ringan dapat menciptakan beban berat bagi individu yang melakukan hal tersebut. Dalam penerapan KUHP baru ini, terdapat tantangan dalam penegakan hukum pidana. Contoh kejahatannya yaitu kejahatan berbasis teknologi atau cybercrime. Dengan meningkatnya kejahatan cyber, penegakan hukum harus beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan ini. KUHP baru perlu memiliki regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan metode kejahatan baru. Regulasi yang adaptif itu diperlukan peraturan pelaksana untuk mendukung penerapan KUHP baru agar prinsip-prinsip seperti restorasi keadilan dan mediasi dapat dilaksanakan secara optimal. Tanpa regulasi yang adaptif, penegakan hukum akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi dinamika sosial dan teknologi. Kesiapan aparat penegak hukum. Pada implementasi KUHP baru, juga memerlukan kesiapan dari aparat penegak hukum untuk menerapkan perubahan ini secara efektif. Pelatihan dan sosialisasi mengenai ketentuan baru sangat penting untuk memastikan bahwa pemahaman yang baik di kalangan penegak hukum. Jadi dengan demikian, meskipun KUHP baru membawa semangat modernisasi dan reformasi hukum, tantangan dalam penerapannya serta potensi kritik terhadap kriminalisasi berlebihan perlu diperhatikan agar tujuan keadilan dapat tercapai secara efektif dan adil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.